Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan browser dan browsing. Nah, baiklah, kita mulai materi ini. Ini adalah merupakan seri atau bab tentang menjelajah internet. Baiklah, kita akan memulai materi yang pertama, yaitu 31 browser dan browsing. Yaitu ini menjelajah internet. Dari yang pertama adalah browser dan browsing. Apa yang dimaksud dengan browser dan apa yang dimaksud dengan browsing nanti akan jelas dengan tampilan-tampilan sebagai berikut. Nah, lanjutkan. Kebanyakan informasi yang terdapat di internet ini ditempatkan pada halaman web. Nah, halaman web tersebut merupakan file-file. Jadi, halaman web yang kita baca itu sebetulnya merupakan file-file yang ditulis dengan kode. Nah, dengan kode-kode, yang mana kode ini disebut dengan kode, dalam bahasa Inggris disebut dengan HTML, atau dalam bahasa Jawa Indonesia adalah HTML. Nah, jadi itu. Nah, kode-kode HTML tersebut itu dapat dibaca oleh komputer yang dilengkapi program yang disebut dengan browser. Nah, ini yang disebut dengan browser. Jadi browser itu adalah sebuah program yang berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode HTML menjadi sebuah halaman web, sehingga kita bisa membaca kode-kode tersebut menjadi sesuatu yang dapat terbaca. Jadi seperti itu. Nah, nanti juga akan sajakan bagaimanakah sebetulnya kode HTML. Jadi kita bisa lihat di sini kode HTML itu adalah contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat kode HTML. Nah, ini. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi terlihat itulah yang disebut dengan kode HTML. Ini adalah contoh kode tabel. Jadi kode HTML tabel, yang tabelnya adalah seperti ini, kalau dibuka di browser ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi ini tabel ini terbaca seperti ini. Ini karena dibuka dengan menggunakan browser. Tetapi sebetulnya tabel yang seperti ini berasal dari kode HTML seperti terlihat di sini nih. Nah, ini ya, ini. Jadi ada HTML, ada seperti ini asal usulnya seperti ini. Dan ini ketika kita buka di browser ya, maka akan terlihat menjadi tabel yang bisa dibaca dengan enak, tidak seperti kode-kode seperti itu. Itulah apa yang dimaksud dengan kode HTML. Nah, saya kira sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan kode HTML ya. Jadi seperti ini contohnya. Kalau ini, nah ini asalnya seperti ini. Nah, di situ bisa terlihat dengan jelas. Di sini ada yang diberi blok ini 8, 9, 10, 11. Ini adalah merupakan baris yang tadi. Sedangkan yang di atas yang blok ini pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah merupakan kode-kode yang mengatur bagaimana bentuk tabel tersebut ya. Jadi itu kode HTML. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Jadi dari sini, nah tadi kita lanjutkan materi yaitu tentang kode HTML tadi ya. Jadi ini, nah ini, jadi pada kode HTML tadi kita telah tahu bahwa kode HTML bisa dibaca dengan browser. Nah, ya. Nah, sementara browser apa saja yang dapat membaca kode-kode tersebut? Ya, browser apapun. Yang mana pada saat ini kita juga mengenal banyak sekali browser. Antara lain Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator, dan Internet Explorer. Yang terkenal sekarang adalah Google Chrome. Ini di sini belum ada tuliskan. Nah, kemampuan semua browser itu sebetulnya sama saja sebenarnya, mempunyai kelebihan satu kelebihan dan mempunyai satu kekurangan. Jadi sama. Nah,
Untuk Internet Explorer adalah browser yang disertakan dengan sistem operasi Windows. Nah ini, jadi ini ada garis bawah, jika komputer kita itu menggunakan sistem operasi Windows, ya ini ya, maka belum maaf ini ya. Jadi kalau menggunakan operasi Windows, kita kembalikan dulu, secara otomatis ya, komputer kita itu sudah memiliki aplikasi browser yang disebut dengan Internet Explorer. Jadi ketika kita menginstal komputer atau laptop kita dengan program Windows, itu sebetulnya nggak perlu lagi menambahkan browser. Kenapa? Karena sudah ada browser yang terinstall secara otomatis di dalamnya. Akan tapi kadang-kadang kita memerlukan browser yang lain yang mungkin lebih cocok atau bagaimana. Misalkan yang sekarang yang paling terkenal adalah Google Chrome, ya itu ya. Meskipun ada yang lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan aplikasi browser Internet Explorer nanti pada pada pertemuan berikutnya, karena memang ini adalah merupakan browser standar, jadi begitu ya. Nah, dilanjutkan. Lalu apa yang disebut dengan browsing? Browsing adalah kegiatan menjelajahi internet. Nah, ketika kita menjelajahi internet itu namanya browsing dengan menggunakan program yang namanya browser. Dan browser digunakan untuk membaca kode-kode HTML. Nah, seperti itu ya. Jadi menjelajah internet itu pengertiannya adalah mengunjungi website-website yang ada di internet. Nah, sedangkan website yang kita kunjungi itu biasanya ya tergantung atau sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari tentu saja ya. Nah, untuk dapat menjelajahi internet kita harus menjalankan program browser ya, sudah sangat jelas. Nah, kita dapat menjalankan aplikasi browser Internet Explorer dari shortcut yang berada pada desktop atau dapat juga dari menu start. Adapun langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi browser dalam hal ini adalah Internet Explorer melalui start menu adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini kita tutup dulu. Jadi kita tutup dulu ini ya. Nah, kita mulai menggunakan Internet Explorer. Jadi kita bisa menggunakan start menu ya, atau di desktop. Kalau desktop ini belum ada. Jadi umumnya standarnya di start menu. Jadi ini ya. Nah, ini start menu, kita klik start menu ya. Di bawah start menu itu letaknya ya, di bawah pojok kiri bawah. Lalu di sini kita cari all program. Kalau di sini belum ada, cari all program. All program, lalu kita cari Internet Explorer. Jadi demikian. Nah, setelah kita klik demikian, maka akan segera muncul browser Internet Explorer seperti itu ya. Ini ya, misalkan kita tinggal browsing mencari apa, tinggal mengetikkan di sini ya, kita ketikkan apa yang kita inginkan, misalkan apapun, misalkan ya teknologi informasi, misalkan teknologi informasi demikian. Nah, ini kita klik enter demikian. Nah, sudah muncul. Ini satu contoh ya. Nah, ini kode-kode ini pun ini kan terbaca. Ini sebetulnya adalah merupakan kode-kode kode-kode HTML. Cuma karena kita buka di browser menjadi tertata rapi dan bisa terbaca dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Itu cara menjalankan Internet Explorer. Jadi sangat mudah. Bisa menggunakan desktop atau menggunakan di taskbar ya, mana shortcutnya tinggal kita klik seperti itu. Nah, itu cara menjalankan browser. Sementara kalau kita ingin mendownload browser yang lain, ya misalkan anggaplah kita mendownload Opera, misalkan kita ketik download Opera. Nah, demikian, itu kita klik enter. Nah, sini akan muncul, nah ini mana ini? Nah, ini download Opera, browser for komputer pun, tapi dan seterusnya ya. Unduh browser Opera untuk komputer, telepon, mana yang kita inginkan, tinggal kita klik ya, misalkan kita klik ini dulu aja ya, ini. Nah, kita klik di sini ada download now, tinggal kita klik ya. Kemarin ini sudah kita bahas sebetulnya ya, kita ulang di browser Internet Explorer, jadi sama saja sebetulnya. Nah, demikian kita ini almost ready to start the journey with Opera. Jadi ada perintah save Opera setup file, run Opera setup, open your new browser and hit the road. Jadi demikian ya. Jadi kita tunggu apa sudah terdownload atau belum.
Nah, kalau misalkan merasa belum terdownload, maka kita klik try again, demikian. Itu cara mendownload. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita apa? Atau langsung, kalau langsung ya langsung run. Kalau disimpan dulu bisa save. Jadi demikian ya. Misalkan kita klik save, demikian, maka kan dia akan tersimpan. Di mana tersimpannya? Ini kita simpan katakanlah di D saja, misalkan di D ya. Nah, di sini di drive D kita klik save, demikian. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Ya, nanti setelah ini selesai, tentu saja kita tinggal tinggal membuka, klik, demikian ya. Jadi seperti itulah langkah-langkah cara mendownload Opera. Sementara untuk menginstalnya nanti butuh waktu, jadi saya kira kita tinggal mengikuti langkah-langkah atau perintah yang ada pada layar. Jadi saya kira sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk itu saya kira pembahasan mengenai browser dan browsing kita cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang selanjutnya, masih terkait dengan menjelajah internet dan juga masih terkait dengan browser. Kita akan mencoba membahas lebih jauh tentang bagian-bagian dari browser, terutama Internet Explorer ya. Jadi saya kira demikian, cukup kita sekian dulu dari materi ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.